Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya terus berdoa kiranya kita semakin dilimpahi dan dipenuhi dengan pengenalan kita akan firman Tuhan, dan juga kita boleh semakin mengaplikasikan, menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berfirman kepada kami. Engkau boleh memenuhi kami, dan Engkau yang boleh memberikan pencerahan, penjelasan kepada kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, melanjutkan daripada perenungan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-16, kita diperlihatkan dengan sebuah kontras yang besar, yaitu antara hikmat Allah dengan hikmat dunia ini. Bagi Allah, jalan salib adalah merupakan satu jalan keselamatan yang menuju kemuliaan. Tetapi bagi dunia, jalan salib itu merupakan satu jalan penderitaan, dan bahkan juga jalan yang menuju dengan penuh kehinaan. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai pikiran seperti Kristus, maka bagi Tuhan Yesus, Anak manusia itu, ketika dia datang, dia tahu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan lebih daripada itu, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kita bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, di mana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar bagi dunia, kalau kita melihat
para pemimpin-pemimpin dunia itu sudah selayaknya dilayani. Bukan untuk melayani para pengikutnya. Bahkan bila perlu, para pengikutnya itu harus bersedia memberikan nyawanya bagi sang pemimpin. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan struktur organisasi yang ada di dalam dunia ini, maka disitulah kita bisa melihat bahwa posisi pemimpin itu selalu berada di atas, bukan di bawah. Dan bagi mereka yang berada di puncak pimpinan itu, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk dilayani, bukan untuk melayani. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dia rela merendahkan dirinya. Dan dia memberikan contoh teladan, di mana di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 di situ, Tuhan Yesus memberikan satu contoh teladan yang luar biasa, di mana dia membasuh kaki para murid-muridnya. Tetapi berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sengaja memamerkan perbuatan-perbuatan mereka yang membuat banyak orang datang menghormati diri mereka, mengagumi mereka, meninggikan mereka. Kita bisa membandingkan itu di dalam Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang naluri manusia kita memang selalu ingin dilayani. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk belajar untuk melepas. Dalam segala sesuatu, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah contoh teladan. Bahkan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri ketika dia melayani jemaat-jemaat yang dia begitu mengasihi jemaat itu. Karena kerinduan dia adalah supaya mereka mengikuti teladan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus sangat mengerti mengenai kebenaran ketika dia menuliskan satu pesan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Di mana dia mengatakan, karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Bagi Paulus mati itu adalah keuntungan karena dia akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Dan hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Tetapi dunia mengajarkan bahwa kematian adalah puncak kengerian. Dan hidup itu adalah untuk diri sendiri. Nah, maka kita perlu belajar bagaimana kita memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, hikmat yang sama seperti Allah. Nah, daftar perbedaan yang sangat mencolok antara hikmat Allah dengan hikmat dunia ini, kita dapat tambahkan terus di dalam daftar dan di dalam list. Tetapi semuanya itu dapat berbenturan, baik itu secara prakteknya, prinsipnya, nilainya, bahkan filosofinya. Dan itulah yang menjadi pilihan. Apakah kita mengikuti pilihan berhikmat kepada dunia ini, atau kita memilih hikmat Allah yang seturut dengan kitab suci. Nah, kenyataannya, tidak semua orang dapat memiliki hikmat Allah. Ada syarat untuk memperoleh hikmat Allah. Maka Rasul Paulus dengan jelas menuliskan bagian ini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-16 yang tadi kita baca. Hikmat Allah hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pikiran Kristus, yaitu mereka yang kepadanya Allah telah menyatakannya oleh Roh. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Maka secara sederhana, hanya mereka yang menerima Roh, yang berasal dari Allah, yang memiliki pikiran Kristus. Maka kebenaran ini adalah satu kebenaran yang mutlak, yang dibutuhkan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan hikmat Allah itu. Dan mereka akan menerimanya sebagai kebenaran dan mempraktekkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka biarlah kebenaran ini perlu kita kejar dan dikerjakan oleh setiap orang percaya di sepanjang hidupnya, di dalam proses pertumbuhannya menjadi manusia Kristus yang utuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ketika kita menjadi dewasa di dalam Kristus, berarti kita memiliki pikiran yang dewasa di dalam Dia? Nah, untuk bisa menerima hikmat Allah, maka kita membutuhkan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menerima penyataan dari Allah melalui Roh-Nya. Dan langkah yang kedua adalah
kita selalu mengkonsumsi makanan yang sehat bagi pikiran kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah waktu kita adalah waktu yang kita betul-betul kita sediakan, kita habiskan untuk Kristus? Atau sebaliknya, ketika kita punya banyak waktu, kita habiskan itu untuk infotainment, untuk media sosial, untuk hal-hal yang justru tidak terlalu penting, dan pilihan yang lainnya. Ketika kita memiliki banyak waktu, mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada itu. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita hikmat-Nya, bijaksananya, kedekatan kita bersama dengan Kristus. Sehingga Tuhan boleh menambah-nambahkan hikmat, bijaksana, pikiran, hati yang sama dengan Dia. Kita boleh membaca Alkitab, kita boleh membaca buku-buku rohani, bahkan kita juga boleh mendengarkan khotbah-khotbah yang baik. Sehingga kita semakin dipenuhi dengan pikiran Kristus, hikmat Kristus yang boleh memenuhi hidup kita. Dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam jalannya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh terus-menerus memberkati kita, menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya di antara hikmat Allah dan hikmat dunia ini memang seringkali berbenturan satu dengan yang lainnya. Karena dunia selalu mementingkan kepada dirinya sendiri. Tetapi hikmat Allah jauh melampaui daripada hikmat dunia. Tuhan ajar kami supaya kami boleh merendahkan hati kami, diri kami. Supaya kami fokus hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Ketika kami melihat dan memandang kepada Kristus, maka disitulah kami belajar cara pikir Kristus, tindak tanduk Kristus. Apa yang menjadi hati Kristus, itulah yang kami ikuti, itulah yang kami teladankan, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami mencintai Tuhan, mencintai akan hikmat Tuhan, sehingga firman-Mu itu terus-menerus memenuhi hidup kami dengan limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.